Manami inanami ruas ni huria horas madhita salhutna selamat hari Minggu. Pukotama parsobota tutuhani di mingguta sadarion alanita paradima rohadoh pikirata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita adalah anak Tuhan yang mewujud di dalam kehendak Tuhan, dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita, maka kebahagiaan akan kita miliki. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah,
kasihanilah kami, orang berdosa ini. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 28 Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Jan Prawira Silain SH, Rose Boru Panjaitan SH MKN, alamat Jalan Tunas Beringin, Sunterjaya, Jakarta Utara. Yang kedua, jemaat pindah. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 28 Juni 2020, telah pindah dari HKBP Jalan Lejen Suprapto, keluarga Nyonya Mardina Aniska Napitupulu Boru Sitorus, alamat Kafling BNI 1946, nomor 74, Jati Kramat, Jati Asih. Pindah jemaat ke Gereja Reformed Injili Indonesia atau GRII Kuningan, Jakarta Selatan. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah minggu di masa new normal di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Sesuai dengan sosialisasi yang telah dilaksanakan sejak tanggal 21 sampai dengan 28 Juni 2020. Dengan ini Majelis Gereja menginformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto bahwa peribadahan minggu di gereja kita akan dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang. Untuk itu, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang akan beribadah pada kebaktian Minggu di gereja agar mematuhi peraturan yang ditetapkan majelis dalam ibadah Minggu di masa new normal di gereja kita yang sudah tersosialisasi selama 2 minggu berturut-turut. Yang keempat, pelantikan pengurus pelayan resort dan seksi-seksi terpilih periode 2020 sampai dengan 2022. Pada kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 11 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelantikan pengurus. Yang pertama, pelayan resort, sekretaris bendahara, parhalado resort, utusan sintua atau jemaat untuk sinode distrik. Yang kedua, seksi-seksi terpilih di bawah Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Untuk itu, kepada anggota jemaat yang terpilih menjadi pengurus di seksi-seksi di bawah koordinasi Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia periode 2020 sampai dengan 2022 diharapkan mengikuti acara pelantikan tersebut. Yang kelima, acara peneguhan sidi kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020 dan kelas sidi khusus. Dengan ini diinformasikan bahwa acara peneguhan sidi kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020 dan kelas sidi khusus
akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 19 Juni 2020 pukul 11 WIB. Adapun jadwal ujian yang harus diikuti oleh pelajar SIDI tahun ajaran 2019 sampai 2020 beserta orang tua adalah sebagai berikut. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 pukul 15 WIB, ujian lisan bersama orang tua. Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 pukul 18 WIB, acara ibadah pengutusan. Hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 pukul 15 WIB, General Repetisi atau GR. Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, peneguhan SIDI dan perjamuan kudus. Demikian diinformasikan. Yang keenam, buku ibadah harian pelita edisi Juli sampai dengan Agustus 2020. Dengan ini diinformasikan bahwa buku ibadah harian pelita edisi Juli sampai dengan Agustus 2020 telah terbit dan telah didistribusikan melalui Sintua daerah. Buku ibadah pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1 eksemplar. Namun demikian, bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 eksemplar untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat memintanya kepada Sintua daerahnya untuk diteruskan ke kantor sekretariat gereja. Untuk pengembangan penerbitan buku ibadah harian pelita melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat di dalam buku ibadah tersebut dan menyerahkannya langsung melalui kantong persembahan, melalui Sintua daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Shalom. Baiklah, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, berita kabar baik firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini kepada kita secara khusus kami sampaikan kepada Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21.
Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saya sampaikan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara sekalian, terutama kepada parhaladu, kepada jemaat lansia, kepada ama ina, seluruh kategorial, dan juga remaja dan pasubulung, secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada hari Minggu hari ini membangun keluarga bahagia. Ternyata membangun hubungan keluarga yang berbahagia adalah salah satu cita-cita dari seluruh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan merupakan tanda kehadiran perwujudan kerajaan Allah di dunia ini. Prinsip-prinsip hidup dalam hidup berkeluarga tidak dapat dipisahkan dari prinsip hidup dalam Kristus. Kita juga diajarkan untuk memahami keluarga bukan hanya semata hubungan suami dan istri dan anak-anak tentunya, namun juga semestinya dipahami sebagai hubungan gerejawi yang di dalamnya menyangkut aspek persekutuan, kesaksian, dan saling melayani. Itulah sebabnya keluarga yang disebut eklesia domestika atau kehadiran gereja kecil di dalam dunia ini harus menjalankan misi daripada Allah. Misi menjalankan kehidupan keluarga semestinya atau sejatinya adalah menjadi cita-cita kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itulah misi juga dari khotbah kita hari ini, di mana firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose yang menjadi khotbah hari ini menekankan adanya hubungan hak dan tanggung jawab secara timbal balik dalam keluarga sebagai perwujudan gereja, sebagai pembawa misi kerajaan Allah. Ciri khas keluarga Kristiani sejatinya merupakan kesatuan dalam Kristus dengan tidak meniadakan keragaman fungsi dan status di dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga keluarga Kristen yang bahagia adalah yang selalu hidup dalam motivasi bagaimana hubungannya dengan Kristus dan tanggung jawab kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita kepada saudara-saudara adalah bagaimana cara mewujudkan membangun keluarga yang bahagia. Inilah yang menjadi renungan kita bersama. Melalui firman Tuhan hari ini, paling tidak ada dua hal yang besar yang menjadi tekanan khotbah kita. Bagaimana kita supaya menjadi keluarga yang berbahagia. Yang pertama, membangun kehidupan yang memiliki rasa hormat. Membangun kehidupan yang memiliki rasa hormat. Dunia ini sekarang sedang rusak. Bahkan keluarga termasuk di dalamnya. Diakibatkan hilangnya rasa hormat dan kepedulian. Rasa hormat yang dibangun semestinya sejajar dengan rasa hormat yang dibangun antara umat dengan Tuhan. Relasi ketundukan antara istri dan suami disertai dengan perlakuan yang baik
adalah bukti kehidupan yang saling menghormati. Seluruh anggota keluarga yang di dalamnya adalah suami dan istri, kemudian menjadi ayah dan ibu beserta anak, harus sama-sama menghormati sebagai karya daripada Allah yang paling sempurna. Jangan pernah saling melecehkan, jangan pernah saling menghina, jangan pernah menyebar hal buruk yang membuat tawar hati. Relasi dan yang sehat menurut Alkitab adalah semestinya relasi antara Tuhan dan hamba. Namun adalah persahabatan yang tidak saling menyakiti dan tidak saling menghormati. Orang tua adalah orang yang kelihatan bagi anak yang memberi hidup baginya. Dan di dalamnya juga akan terjadi relasi yang sangat indah bagaimana kita mewujudkan misi kerajaan Allah. Demikian juga orang tua janganlah menyakiti anaknya atau bahkan mematahkan semangatnya. Jadilah orang tua yang mewariskan keteladanan, memberikan semangat dan bahkan menjadi sahabat baginya. Bukan berarti orang tua harus memanjakan anaknya. Orang tua yang baik semestinya mengajarkan hak dan kewajiban serta rasa hormat. Maka dengan demikian jangan pernah saling merendahkan, namun berlombalah untuk saling memuji, saling menghargai. Sekecil apapun perbuatan baik yang diberikan, berilah apresiasi. Sebesar apapun kesalahan yang diperbuat, berilah pengampunan. Sebab hubungan keluarga adalah hubungan Kristus dengan jemaat yang di dalamnya bertabur berkat dan pengampunan. Yang kedua, menjadikan cinta sebagai landasan untuk berkeluarga. Rasa hormat dan kepedulian serta persahabatan sejati hanya bisa dilakukan dengan cinta. Cinta melampaui segala macam kewajiban. Cinta tidak memikirkan untung rugi. Cinta tidak mengarahkan hidup dalam pengorbanan tanpa syarat. Seperti cinta kasih Kristus yang tiada taranya. Ia rela mati dan disalibkan demi pengampunan dosa-dosa kita. Inilah cinta sejati dalam hidup berkeluarga. Semua anggota keluarga hendaknya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Suami, istri, dan anak-anak, seluruhnya keluarga semestinya bercermin kepada cinta kasih pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam keluarga akan terbangun harkat dan martabat kemanusiaan yang sangat tinggi. Dalam keluarga akan tercipta, yaitu relasi mengisi dan saling memperdulikan. Derita dan duka akan menjadi tangisan bersama. Dan sesuai dengan arahan kita pada minggu hari ini, maka kita harus peduli, memberikan rasa apresiasi, memberikan yang terbaik dan menghormati sesama kita. Terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun firman Tuhan hari ini memfokuskan diri pada keluarga, namun semestinya harus bisa kita maknai dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kita semua dipanggil menjadi keluarga, hidup bersama sebagai keluarga Allah, sebagai gereja, sebagai warga masyarakat, sebagai anak bangsa, bahkan sebagai umat manusia di bumi. Kita semua terpanggil menjadi keluarga bersama. Meskipun mungkin kita berbeda-beda dengan suku yang ada di Indonesia ini, kita adalah satu keluarga di dalam satu kehidupan bersama, yaitu sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan kita sedang menghadapi COVID Corona ini, tentu kita harus bersama-sama menanggung, sama-sama kita memperdulikan arahan-arahan dari pemerintah. Bagaimana supaya keluarga itu sehat, keluarga itu punya masa depan, keluarga itu memberikan yang terbaik. Maka saling berlombalah kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Waktu yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kita harus hargai. Mari berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik, baik sebagai suami, baik sebagai istri, sebagai anak, dan juga sebagai sesama dan seluruh warga kita bersama. Kita hargai
keperbedaan-keperbedaan. Karena kita adalah satu di dalam Kristus, kita boleh menyampaikan rasa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Kristus adalah jawaban kita, dialah keteladanan kita, dia saling peduli kepada kita. Karena itu mari kita juga saling peduli kepada orang lain. Inilah khotbah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, membangun kehidupan berkeluarga adalah arahan petunjuk dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kami membangun hubungan kami kepada Yesus Kristus, demikianlah juga kami membangun hubungan berkeluarga. Keluarga yang dilandasi oleh kasih Kristus yang mempersatukan antara suami dan istri dan anak-anak menjadi keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di Jalan Letjen Suprapto ini, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan para jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga mereka, supaya mereka menjadi berkat bagi lingkungannya, terutama bagi keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh berterima kasih, karena kami boleh merencanakan untuk hari-hari minggu yang akan datang. Kami akan beribadah dengan new normal, keadaan-keadaan yang baru di tengah-tengah kehidupan berjemaat, terutama di gereja ini Tuhan, supaya Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, berikan kesembuhan jamah tubuh mereka Tuhan. Jika ada yang mendapatkan berkat yang berkelimpahan, tambahi Tuhan, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik kepada lingkungannya, membantu sesama mereka. Inilah doa kami. Sebagai tanda kami adalah orang yang sudah berbahagia ketika kami beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Siap berbakti
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bersukacita bisa hadir bersama-sama dengan rekan-rekan saya pendeta yang ada di gereja KBP Resort Jalan Suprapto ini, Tanah Tinggi. Biarlah kehadiran kami juga membawa berkat. Ada beberapa pesan yang kami sampaikan supaya gereja ini mengikuti arahan dari pemerintah kita dalam hal beribadah, yaitu supaya kita menyiapkan yang berhubungan dengan kesehatan, cuci tangan, dan alat-alat yang lain. Sehingga yang kedua, saya berpikir bahwa jemaat kita ini adalah besar, maka frekuensi ibadah tentu tidak mungkin lagi seperti sebelum COVID Corona ini, maka perlu juga ada penambahan mengenai ibadah-ibadah kita. Tentu yang ketiga, ada pesan bahwa sekolah minggu dan lansia
itu akan beribadah di rumah. Tentu ini kita sikapi dengan baik. Siapa tahu gereja ini bisa memberikan waktu khusus untuk lansia. Mereka beribadah dalam 1 minggu, dan sekolah minggu tentu akan dilayani oleh masing-masing guru-guru sekolah minggu. Ketiga hal inilah mungkin harapan yang boleh kami sampaikan supaya gereja ini bisa menjadi gereja percontohan. Tepat waktu tanggal 5 Juli kita serentak dengan huria-huria yang lain membuka secara resmi ibadah kita. Inilah harapan kami dan kami sampaikan supaya kita pakailah waktu-waktu yang telah diberikan oleh gereja kita sesuai dengan keputusan majelis, supaya kita turutilah segala aturan-aturan yang ada. Sekian, terima kasih, dan sekali lagi kami sampaikan selamat hari Minggu. Selamat sama-sama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku warga Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, kita bersyukur kepada Tuhan. Hampir 3 bulan kita melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing. Tapi hari ini kita bersyukur, mulai tanggal 5 Juli 2020 kita akan memulai ibadah dalam new normal yang akan kita laksanakan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita sambut ibadah new normal kita, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sekali lagi, selamat datang dalam ibadah new normal Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, salam sehat. Salam, Horas Amanginam. Kami para parhalado mengharapkan semua jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dalam keadaan sehat. Hari ini kita bersyukur karena tanggal 5 Juli yang akan datang kita akan mengadakan ibadah kembali di tengah-tengah gereja kita HKBP Jalan Lejen Suprapto. Tapi sebelum kita melakukan ibadah itu, terlebih dahulu kita mengikuti tahap demi tahap untuk memasuki gereja. Untuk itu, mari kita saksikan video yang berikut. Berikut adalah protokol kesehatan menuju new normal ibadah di Gereja HKBP Suprapto. Ngantri dulu yuk, ukur suhu. Tapi jangan lupa jaga jarak ya. Setelah diukur suhu, kita kembali ke barisan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun ya sebelum masuk ke dalam gereja. Ada beberapa wastafel yang telah tersedia di pintu samping, dan pintu utama. Pada saat mengambil buku acara, kita gunakan hand sanitizer dulu ya. Pada saat masuk ke dalam gereja, jemaat akan diarahkan oleh majelis menuju kursi yang telah dipersiapkan. Kursi yang sudah diberi tanda silang tidak boleh ditempati ya. Selama ibadah berlangsung, jemaat wajib menggunakan masker. Nah, jangan dilepas ya maskernya karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mengumpulkan persembahan,
jemaat dipersilahkan menuju ke depan altar dan memberi persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Pada saat selesai ibadah, jemaat keluar melalui pintu utama dan pintu samping. Tetap jaga jarak ya. Untuk sementara, jemaat tidak bersalaman secara langsung dulu ya, dan jangan lupa memakai hand sanitizer kembali sebelum pulang. Setelah jam ibadah selesai, petugas kebersihan gereja akan sigap membersihkan setiap sudut gereja. Jadi, kita tidak perlu khawatir untuk ibadah di jam berikutnya. Dan inilah petugas gereja yang siap membantu jemaat. Dan inilah petugas gereja yang siap menjaga keamanan gereja kita. Jangan lupa protokol 5M kesehatan ibadah HKBP Suprapto, mengukur suhu badan, mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Selamat beribadah di New Normal HKBP Legend Suprapto Resort Tanah Tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.